Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hadi Kurdi dengan NIM 120380051, kelas Manajemen Desain RA. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen, menjawab beberapa pertanyaan, 7 pertanyaan tentang manajemen. Langsung yang pertama, apa itu manajemen? Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur suatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Sebetulnya hal ini sudah sering terjadi di kehidupan nyata. Setiap orang juga pasti pernah mempraktikkan ilmu manajemen secara tidak langsung setiap harinya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, manajemen dibagi menjadi berapa konsentrasi? Terdapat beberapa konsentrasi dalam manajemen seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen strategis, manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen informasi, manajemen administrasi, manajemen operasional. Di sini saya akan menjelaskan 5 diantaranya. Manajemen sumber daya manusia dikenal juga sebagai manajemen personalia. Bidang manajemen ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia suatu perusahaan. Bidang ini tentu merupakan topik penting dipelajari di manajemen bisnis, perekrutan, pengembangan, dan peningkatan mutu hingga sistem gaji karyawan berada dalam ranah manajemen SDM ini. Manajemen produksi. Manajemen produksi menjadi salah satu konsentrasi yang dipelajari manajemen. Ilmu mengenai manajemen ini mempelajari kita tentang perancangan, desain, penyediaan bahan baku, mutu, jumlah pengendalian, hingga pengawasan produksi. Lalu manajemen pemasaran. Belajar manajemen pemasaran seperti strategi pemasaran, promosi produksi, analisis pasar, hingga analisis kompetitor. Di bidang manajemen ini kita belajar tentang bagaimana mengendalikan produk ke masyarakat sehingga pendapatan perusahaan meningkat. Manajemen keuangan. Manajemen bisnis pasti tidak akan lepas dari manajemen cash flow atau keuangan. Yang kita pelajari dalam manajemen keuangan antara lain tentang investasi, laba perusahaan, laporan keuangan, dan tentu saja pengelolaan aliran uang keluar dan masuk di perusahaan. Lalu yang terakhir, manajemen informasi. Informasi yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam setiap pengambilan keputusan perusahaan. Itulah sebabnya manajemen informasi dibutuhkan. Lalu, mengapa dalam industri kreatif seperti Dewa Cafe memerlukan manajemen? Manajemen itu penting. Ilmu manajemen penting karena dapat membantu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan dengan cara yang telah ditetapkan. Manajemen membantu manusia mengatur dan menyusun strategi yang tepat. Apalagi di ranah DKV atau desain, yang mana kita itu bekerja dengan banyak klien dengan brief, dan pasti itu semua membutuhkan manajemen yang baik supaya semuanya terlaksana dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan brief yang ada. Lalu, unsur-unsur apa saja yang menjadi pendorong keberhasilan dalam membangun manajemen perusahaan yang baik? Yang pertama itu ada man, money, material, machine, method, dan market, dan minute atau waktu. Yang pertama itu man. Man di sini unsur yang pertama adalah man. Dengan melakukan proses manajemen, manusia sangat berperan penting untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan, diatur, dan sudah berjalan. Adalah peran penting yang dilakukan oleh manusia. Manusia dapat dibilang sangat penting dalam unsur-unsur manajemen ini. Menjalankan proses manajemen untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien hanya dapat dijalani oleh tanpa adanya manusia. Sebuah pekerjaan tidak akan berjalan sesuai rencana yang dibuat, karena manusia adalah makhluk pekerja untuk menyelesaikan tugas. Manusia dapat memotivasi pekerja lain agar lebih baik dalam melakukan pekerjaannya. Yang kedua ada money atau uang.
Uang merupakan unsur yang sangat penting dalam menjalankan pekerjaan yang akan dicapai suatu tujuan. Sebuah pekerjaan yang sedang berjalan akan membutuhkan perlengkapan dan peralatan untuk melancarkan proses tersebut. Mendapatkan perlengkapan dan peralatan tersebut harus memiliki uang, sehingga uang dapat dibilang penting. Dalam pengertian manajemen, proses yang memanfaatkan sumber daya yang dapat mencapai tujuan efisien untuk mencapai tujuan yang efisien sangat dibutuhkan modal dalam bentuk uang yang dapat memenuhi hal tersebut. Dapat dilihat untuk membangun sesuatu memiliki uang sangatlah menunjang kelancaran dalam pembangunan tersebut. Pengelola keuangan yang benar juga termasuk hal yang krusial dalam berlangsungnya manajemen yang optimal. Dengan proses manajemen keuangan yang efisien, tentu seluruh proses dalam bisnis bisa terancang dengan baik dengan data finansial yang faktual. Salah satu poin penting yang perlu dilakukan untuk membuat proses manajemen keuangan yang optimal adalah dengan melakukan pembukuan yang sesuai standar yang ada. Sayangnya masih banyak bisnis, terutama UMKM, yang tidak menyadari hal ini dan menganggap remeh proses pembukuan. Hal ini dikarenakan banyaknya pelaku UMKM yang tidak mengetahui ilmu akuntansi secara mendalam dan menganggap melakukan pembukuan adalah hal yang memakan banyak waktu. Padahal saat memulai bisnis, proses pembukuan adalah hal yang harus untuk memastikan pengeluaran dan pemasukan tetap terpantau dan tidak ada pos pengeluaran yang terlalu boros. Untuk kemudahan manajemen keuangan, proses pembukuan, penghitungan pajak, pemantauan aset, dan pembuatan laporan keuangan. Ketiga, material. Dalam sebuah proses mencapai suatu tujuan, memiliki persediaan bahan baku sangatlah dibutuhkan. Jika bahan baku tidak tersedia untuk menjalankan proses produksi, maka proses tersebut akan terhambat dalam jangka pendek maupun panjang. Maka dari itu, salah satu unsur-unsur manajemen yang penting adalah material yang dapat memenuhi perencanaan tujuan. Bahan baku didapatkan dengan membelinya di tempat yang menyediakan bahan baku yang dibutuhkan. Untuk mencapai tujuan yang efektif, sangatlah dibutuhkan bahan baku yang tahan lama dan bagus agar manajemen berjalan lancar. Dalam mengolah bahan baku tersebut membutuhkan manusia yang dapat menjadikannya sebagai produk yang dibutuhkan. Yang keempat itu ada mesin. Salah satu unsur manajemen yang menjadi pendukung terhadap berjalannya proses pencapaian tujuan yang efisien adalah mesin. Dengan menggunakan mesin akan membantu mempercepat pekerjaan yang dilakukan. Mesin digunakan untuk memproses bahan baku agar menjadi sebuah produk yang berkualitas. Manajemen dilakukan dengan banyak proses yang dilakukan dengan baik agar tujuan yang dicapai menjadi sangat baik. Untuk itu, bahan baku yang digunakan harus berkualitas sehingga hasilnya sesuai dengan harapan. Mesin dapat berjalan karena manusia yang menggerakkan. Maksud dari ini, dari setiap unsur-unsur manajemen sangatlah berkaitan. Yang kelima itu ada sebuah metode yang digunakan untuk menjalankan proses manajemen dapat dilakukan dengan pemikiran manusia, sehingga metode dapat membuat proses tersebut lebih mudah dan cepat selesai dalam mencapai tujuan yang efisien. Metode terjadi karena munculnya unsur-unsur manajemen di atas untuk melakukan proses dengan lancar. Menggunakan metode yang tepat, unsur disusun sesuai dengan divisi yang ada, dapat dibagi kepada pekerja yang ahli pada bidangnya. Manusia akan membantu berjalannya metode yang telah dibentuk untuk menghasilkan bahan baku menjadi bahan jadi. Dengan metode yang baik juga akan membuat mesin berjalan dengan sesuai dan uang digunakan sesuai dengan keperluan yang akan mencapai tujuan. Dan yang keenam itu ada market. Unsur yang membuat lancar proses produksi adalah pasar, karena pasar dikunjungi banyak konsumen yang akan membeli produk tersebut. Adanya pasar membuat produksi terjual dan dapat diketahui kekurangan dan kelebihan dari produk tersebut. Dalam hal ini, sebagai pembuat produksi dapat memperbaiki dan mempertahankan kualitas. Pasar sangat berpengaruh terhadap sebuah produksi yang telah dihasilkan sesuai dengan proses yang telah digunakan.
dalam manajemen untuk menguasai pasar, dapat menggunakan strategi yang baik untuk bersaing dan menjadi yang utama. Dengan strategi membuat produk menjadi lebih cepat, menyebar luas, dan disukai konsumen. Dan yang terakhir itu ada menit atau waktu. Waktu mungkin merupakan aset yang paling berharga dan memerlukan peninjauan proses perencanaan manajemen, dan Anda harus menggunakan waktu seefisien mungkin, misalnya beberapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk membuat dan mengenalkan produk baru ke pasar, dan seberapa responsifkah bisnis terhadap tekanan persaingan. Lalu ke pertanyaan selanjutnya, apa ciri-ciri perusahaan yang memiliki manajemen yang baik? Cirinya sebagai berikut, yaitu 1. Memiliki integritas dan kejujuran, 2. Bertanggung jawab, 3. Disiplin, 4. Memiliki interpersonal yang baik, 5. Pandai membangun motivasi, 6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan analisis. Ke pertanyaan selanjutnya, apa standar manajemen yang baik itu? Yang pertama itu ada standar manajemen mutu. Sistem manajemen mutu merupakan sebuah sistem yang terdapat di dalam suatu organisasi yang dapat mempengaruhi pelanggan ketika ingin mencoba produk baru yang ditawarkan organisasi, dan kemudian tetap setia untuk terus memakai setiap produk yang ditawarkan oleh organisasi tersebut. Yang kedua ada ISO 9000. ISO 9000 merupakan sebuah kumpulan standar pada sistem manajemen mutu SMM. ISO 9000 yang dirumuskan oleh TC 176 ISO, yaitu organisasi internasional di bidang standarisasi produk. Lalu ada sistem manajemen produksi TQM, Total Quality Management. Dalam bahasa Indonesia itu artinya manajemen kualitas total. Merupakan sistem manajemen yang ditujukan untuk menanamkan kesadaran kualitas pada semua proses dalam organisasi. Lalu ke pertanyaan yang terakhir, beri contoh 2 perusahaan yang memiliki manajemen yang baik. Pertama itu Indomaret. Seperti yang kita ketahui, Indomaret merupakan warung swalayan yang sudah berdiri sejak lama dan memiliki outlet beribu-ribu outlet. Indomaret menggunakan SEO strategi, yang mana strateginya adalah memanfaatkan kekuatan internal untuk menangkap peluang yang ada. Dengan kekuatan dan peluang yang dimiliki Indomaret, maka sistem yang disarankan adalah pemilihan lokasi untuk gerai Indomaret yang terletak berada di pinggir jalan, sehingga akan memudahkan Indomaret untuk mempromosikan dirinya sendiri kepada masyarakat. Keragaman produk yang dijual juga menunjang pemasaran Indomaret untuk menarik minat masyarakat agar berbelanja di Indomaret. Selain itu, peningkatan pelayanan pada gerai Indomaret juga dilakukan terkait dengan pelayanan pembayaran yang dibutuhkan dengan lembaga pembayaran bank dengan cara menyediakan unit ATM atau mesin edisi yang memudahkan pelanggan. Penambahan unit CCTV dan peningkatan keamanan juga disarankan untuk mewaspadai adanya tindakan kriminalitas. Yang kedua ada Google. Pengembangan teknologi mesin pencarian Google dimulai sejak tahun 1996 ketika Larry Page dan Sergey Brin berkolaborasi dengan BlackRock kemudian berganti nama menjadi Google, yang berasal dari kata Gogol pada akhir tahun 1998. Versi beta, Google mampu menangani 10.000 pencapaian per hari. Inovasi yang dilakukan oleh Google di tahun 2000 mencakup teknologi pencarian wireless, kemampuan pencarian dalam 10 bahasa, dan juga adanya Google Toolbar. Pada tahun 2004, Google menambah fitur Google News, Google Product Search, Google Scholar, dan Google Lokal, dan akhirnya melakukan pengembangan produknya ke dalam fitur SMS, melakukan pencarian di Google melalui SMS. Google berhasil mencapai sustainable competitive advantage
karena berhasil memenuhi 4 kriteria, yaitu available capabilities, rare capabilities, costly to image capabilities, and non-substitutable capabilities. Dalam usahanya membangun kompetitif advantage, Google menerapkan strategi diferensiasi produk yang memungkinkan Google untuk dapat terus berkembang ke bisnis yang baru. Selain itu, untuk memperkuat posisi Google, mereka mengintegrasikan produk-produknya menjadi satu, agar konsumen yang telah memakai produk Google malas atau kesulitan jika harus berpindah ke kompetitor lainnya. Namun di sisi lain, Google tersandung isu etika bisnis yang sebenarnya dapat mengancam keberadaan dan strategi Google ke depannya.